Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalfa Indika Azari dari kelas manajemen B dengan NIM 2023 1016 0311 076. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait UAS SLQ dengan materi mat far'i. Apa sih mat far'i? Mat far'i merupakan kebalikan dari mat asli. Dari segi bahasa, mat far'i artinya mat cabang. Sedangkan dalam istilah ilmu tajwid, mat far'i adalah mat yang terdapat hamzah atau sukun setelahnya. Nah, mat far'i ini dibagi menjadi 4, yaitu mat far'i karena hamzah, mat far'i karena sukun, mat far'i karena tasjid, dan mat far'i karena waqaf. Yang pertama ada mat far'i karena hamzah. Mat far'i karena hamzah dibagi menjadi 4, yaitu mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat silah tawilah, dan mat badal. Kita masuk yang pertama, ada mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil hukumnya itu apabila terdapat bacaan mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat dan dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Contohnya, ja'a, asita'i, dan contoh-contoh yang lainnya. Lanjut yang kedua ada mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil hukumnya itu apabila terdapat bacaan mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat dan dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Juga boleh dibaca 2 harokat atau 1 alif. Contohnya, kama amana ila anfusahum, dan contoh yang lainnya. Lanjut, mat silah tawilah. Mat silah tawilah hukumnya yaitu apabila ada bacaan mat silah tawilah bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat dan boleh dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif maupun 2 harokat atau 1 alif. Contohnya, mallahu ahlada, mallahu ida taroda, dan contoh yang lainnya. Lanjut yang terakhir ada mat badal. Mat badal hukumnya yaitu apabila terdapat huruf hamzah bertemu dengan mat yang bermula dari huruf hamzah sukun atau mati, kemudian huruf hamzah ini diubah dan diganti dengan huruf alif, wawu, atau ya. Mat badal dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, Adam, Ahud, dan contoh yang lainnya. Nah, kita masuk ke mat far'i karena sukun. Mat far'i karena sukun dibagi menjadi 2, yaitu mat lain dan mat lazim mukhafaf kilmi. Nah, yang pertama ada mat lain. Hukumnya yaitu apabila terdapat huruf mat, yaitu waw mati dan ya mati, serta huruf sebelumnya berharokat fathah disebut mat lain. Cara membaca mat lain yaitu dengan halus atau lembut dan tidak boleh dibaca panjang, kecuali dibaca pada saat waqaf dan hukumnya berubah menjadi hukum bacaan mat arid li sukun. Contohnya, aro'aita, Quraisy, dan contoh yang lainnya. Nah, yang kedua ada mat lazim mukhafaf kilmi. Nah, hukumnya yaitu apabila terdapat bacaan mat tobi'i bertemu dengan huruf yang berharokat mati yang tidak berada di akhir kalimat dan dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Contohnya, ana wa qad kuntum.
Nah, kita masuk ke mad far'i karena tasjid. Mad far'i karena tasjid dibagi menjadi 4, yaitu mad lazim mutsaqal kilmi, mad lazim mutsaqal harfi, mad lazim musyabbah, dan mad far'i. Mad farqi. Yang pertama ada mad lazim mutsaqal kilmi. Hukumnya yaitu apabila terdapat bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasjid dalam satu kalimat dan dibaca dengan panjang 6 harokat atau 3 alif pada saat membaca huruf yang bertasjid, kemudian diteruskan membaca huruf berikutnya. Contohnya, walad dolin. Lanjut ke yang kedua, ada mad lazim mutsaqal harfi. Hukumnya yaitu apabila terdapat salah satu huruf atau lebih di awal surat, yaitu pada 8 huruf hijaiyah: nun, qaf, shod, ain, shin, lam, kaf, dan mim, dan dibaca dengan panjang 6 harokat atau 3 alif. Contohnya, kaf, ha, ya, ain, shod. Lanjut, yang ketiga mad lazim musyabbah. Hukumnya yaitu sama seperti hukum mad lazim mutsaqal harfi, namun sesudah mad ada huruf mati yang tidak diidghamkan atau ditasjidkan dan dibaca dengan panjang 6 harokat atau 3 alif. Contohnya, nun, qaf, dan contoh yang sudah saya berikan. Nah, lanjut ke yang keempat, mad farqi. Hukumnya yaitu apabila terdapat bacaan mad badal bertemu dengan huruf yang bertasjid pada 2 kalimat atau lain kalimat dan dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Contohnya, kul adakarai, dan contoh yang lain. Nah, kita masuk ke mad far'i karena waqaf. Mad far'i karena waqaf dibagi menjadi 2, yaitu mad arid li sukun dan mad iwad. Yang pertama, mad arid li sukun. Mad arid li sukun adalah bacaan panjang yang mati tiba-tiba karena waqaf atau berhenti. Panjang mad arid li sukun yaitu boleh dibaca 1 alif 2 harokat, 2 alif 4 harokat, atau 3 alif 6 harokat. Nah, contohnya yang sudah saya berikan. Lanjut ke mad iwad. Nah, jadi kita masuk ke yang terakhir, yaitu mad iwad. Mad iwad adalah apabila ada fathatain pada akhir kata karena waqaf dan dibaca mad seperti pengganti tanwin sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Cara membaca hukum mad iwad adalah dibaca dengan panjang 1 alif atau 2 harokat atau ketukan seperti panjang mad tabi'i. Contohnya, afwaja, tawaba. Nah, jadi di mad iwad ini ada catatan, yaitu hukum mad iwad tidak berlaku pada bacaan tamarbutha apabila ada tamarbutha berharokat fathah tain dan diwakafkan, maka membacanya harus mengubah tamarbutha menjadi ha sukun atau mati. Nah, contohnya seperti yang sudah saya berikan. Alhamdulillah sudah selesai penjelasan dari saya tentang mad far'i. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.